ya. Karena terus terang sudah bukan rahasia termul yang saya nggak pernah ngomong termul ini ya. Bahwa Anda akan diperiksa itu semuanya tahu. Saya nggak ada keinginan untuk menjawab Anda dalam hal ini. Termul ya, memang kami termul ya. Kok demokrasi seperti itu? Demokrasi apa? Jangan bilang Anda siapa. Saya warga negara. Apakah Anda sedang merendahkan rakyat? Gua juga tahu. Dia juga yang datang. Anda jangan seperti itu. Anda tidak boleh merendahkan orang ya. Halo pemirsa, jumpa lagi bareng bersama kami di sininya, tentunya bareng bersama The Rudy Official. Itulah tadi video cuplikan-cuplikan perdebatan-perdebatan yang sangat luar biasa sekali. Mereka saling adu argumentasi, keduanya saling bantah. Ingin tahu keseruannya? Yuk tonton bareng bersama kami. Gaspol. Aku berpikirnya kok demokrasi seolah-olah milik beliau-beliau ini ya. Kemudian kita nggak boleh berdemokrasi gitu. Kita juga nggak boleh berpendapat gitu. Kita nggak boleh bersikap gitu. Kan nggak gitu juga. Ya kalau kemudian teman-teman ini sikapnya terus mengkritisi Pak Jokowi, menuduh, memfitnah ijazah palsu, ya kita juga bisa punya hak demokrasi dong. Untuk menepis isu-isu itu, untuk membentengi itu, untuk mengklarifikasi itu, untuk menjelaskan itu ke publik. Kan ini demokrasi. Nah, kenapa kemudian demokrasi hanya milik beliau? Milik mereka? Kita nggak boleh berdemokrasi. Loh, luar biasa banget demokrasi Indonesia. Mbak. Nah, ini artinya apa? Kalau kita mau berangkat saling menghargai, ya udah ayo. Sama-sama menghargai, diskusi seperti ini nggak apa-apa, debat, jalan saja terus. Yang paling penting adalah nanti pada proses persidangan. Nah kalau sudah persidangan masih dibantah lagi, masih dicurigain lagi, termol lagi. Oh jaksanya termol, hakimnya termol, semuanya termol, polisi termol. Ya kan nggak seperti itu Mbak. Kenapa kemudian dia pengen dihargai satu sisi atau sisi lain mereka nggak menghargai proses. Nah kalau sudah proses hukum, apalagi kemudian yang dituntut? Atau apalagi yang lebih tinggi dari hukum itu? Gimana coba? Kan nggak seperti itu caranya. Tampaknya indah sekali yang disampaikan oleh Bang Agri Fanani ini ya. Anda perlu tahu ini ada rekam jejak namanya. Kami ini bangkotan dalam urusan perjuangan ya. Jadi kalau Anda bicara demokrasi, kami mungkin yang paling mengerti demokrasi. Memulai dari tahun 2022, kami merasakan pahitnya perjuangan di pengadilan ya. Tapi demokrasi yang Ibu sampaikan itu adalah ada demokrasi beda di antara kita berdua. Versi nah, Ibu, bukan versi. yang versi tidak yang Ibu versi, rasakan. Ya, tidak versi. Ya, tidak versi. Baik perasaan tidak Ibu. Versi. Kalau Anda seperti YouTuber ini demokrasi kalian harus menghargai juga orang lain tanpa suatu fakta dan data. Kemudian kalian berdemokrasi sendiri, hebat sendiri, benar sendiri, sementara semua orang lain salah. Itu bukan demokrasi. Kok demokrasi seperti itu? Demokrasi apaan? Tuh, demokrasi kok versi saya. Ya nggak bisa begitu lah. Hormati juga orang lain. Nah, kenapa kemudian kalian nggak mau menghormati lain? Sementara kalian pengen dipercaya. Kalian terus-terusan memframing di tengah-tengah masyarakat. Kemudian masyarakat terus-terusan, gua juga tahu dia juga yang datang ke Facebook UGM. Gua juga tahu dia juga yang duduk Pak Jokowi. Gua juga ada di lokasi pada saat dia demo ke bangunnya Jokowi. Gua tahu itu semuanya tahu. Itukah yang dibilang demokrasi? Itukah yang dibilang kebenaran? Bang Agri, diskusinya tidak akan tersampaikan dengan baik begitu ya? Oke, baik. Sebetulnya demokrasi itu kan ada caranya. Oke, salah satu demokrasi Bang Sangaji, mohon maaf saya kasih kesempatan Bang David, saya ingin menerapkan demokrasi yang benar. Bang David. Saya mau katakan begini, ya sebenarnya Pak Jokowi itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ripai sama Bang Agri ya, bahwa Pak Jokowi itu adalah tokoh yang luar biasa, rendah hati, jiwa besar. Siapapun datang ke rumah beliau akan diterima dengan lapang dada ya. Ini sudah pembuktian dari kuasa hukum Pak Egy ya. Itu sudah disampaikan oleh kuasa hukum Ibu Eli ya, bahwa ternyata saya nggak nyangka diterima seperti saudara, luar biasa, dibukakan pintu, dilayani dengan begitu baik. Nah, kita mau menyampaikan lagi, semua orang yang ada misalnya sekian tersangka yang sisa ini masih dibukakan ruang. Tetapi saudara Roy Suryo CS mengatakan kami nggak akan ada minta maaf berdamai ya, monggo.
kita juga sekarang sebagai orang yang merasa bagian dari anak-anak bangsa yang ingin melihat bangsa ini baik, kita mengatakan pada Pak Jokowi, sudahlah Pak, kalau memang mereka nggak mau meminta maaf atau berdamai, nggak usah dilayani. Karena apa? Justru di sidanglah nanti penentuan ketukan palu untuk membuktikan bahwa ijazah Bapak itu adalah asli. Oke, baik. Jangan semua dilayani dengan energi. Oke, Bang Jangan semua diberi maaf. Bang Jafar. Karena ketukan palu itulah yang akan menjadi pegangan bahwa itulah yang akan membuktikan ijazah itu asli nanti. Saya pikir itu yang benar. Saya harus jawab tuh Mbak Elvira. Oh iya. Silakan. Ya, karena memang harus saya jawab ini. Ya, Anda tadi silakan, mengatakan dari mana letak yang dimaksud dengan kriminalisasi. Anda perlu paham, ya ini bermula dari kami mendatangi Bapak Jokowi sebelumnya berkirim surat. Penting sekali saya menyampaikan ini karena jarang sekali yang membicarakan di sini. Ini titiknya ya. Jadi kami berani datang ke tempat Pak Joko Widodo itu setelah 2 kali berkirim surat, bahkan memberitahukan kepada Kapolda DIY, Kapolda Jawa Tengah, dan Kapolres Surakarta. Ya, setelah pasti diterima, kami datang ke sana. Harapan kami permasalahan ini akan selesai dengan beliau menunjukkan ijazahnya. Anda perlu ketahui, untuk masuk kami tidak diperbolehkan membawa device berupa HP dan segala macam, tetapi tim Pak Jokowi sendiri sudah ada tim videonya. Jadi saya tentu tidak bisa punya bukti. Silakan beliau pasti punya berita acara itu semuanya begitu ya. Nah, di dalam ruangan tersebut Anda perlu tahu yang beliau sampaikan yang paling penting ini, bahwa saya tidak akan menunjukkan ijazah tersebut kecuali nanti diperintahkan atau diminta oleh hakim dalam sidang pengadilan. Ya, Dan betul itu. ya silakan. Mana? Jangan jawab dulu. Nggak ada di Solo, Kemudian nggak pernah kedua, datang dia. harusnya sebelum ramai datang dahulu ke saya. Ya, kami nggak punya link. Kami nggak punya link. Jangan bilang Anda siapa. Saya warga negara. Apakah Anda sedang merendahkan derajat saya mengatakan Masa saya ibu berhak mau begitu? minta ijazah, memaksa minta Ya, ijazah ini untuk beliau- diperlihatkan? Anda siapa? Ini sudah bermasalah. Jadi benar kata Pak Jokowi, Samsul di sidanglah Yusto Kausa, ditunjukkan. ya. Anda jangan seperti itu. Anda tidak boleh merendahkan orang ya. Ibu nggak Nanti punya hak tunjukkan. meminta ijazah Jangan orang kacaukan untuk pemikiran diperlihatkan. saya. Nggak Kemudian ada yang hak ketiga, ibu. Mbak Elvira, yang paling penting, beliau mengatakan apa? Ijazah S1 aja kok dipermasalahkan. Nah, itu. Kecuali S2, S3 ya. Dia punya Saya apa, belum S2? mengatakan apa-apa makna kalimat ini. Nanti setelah pulang itu berpikir apa maksud kalimat tersebut ya. Nah, kemudian yang paling inti dari semua ini, di mana letak kriminalisasinya? Kami sudah diberi kode bahwa kami akan dikriminalisasi dengan mengatakan karena sudah ramai. Kata saya siapa akan kodenya? menempuh jalur hukum. Ya, Kodenya siapa, Bu? jalur hukum yang dimaksud itu ini hanya 2 arah Pak. Bapak harus paham ya. Di depan Pak Kodenya Jokowi siapa, Bu? hanya ada 3 orang di sini. Saya, Rizal Fadila, dan DHL. Sebenarnya saya tidak ada kewajiban untuk menyampaikan ke Anda ya. Karena Iya. terus terang sudah bukan rahasia. Termul yang saya nggak pernah ngomong termul ini ya. Ini merupakan orang yang menambah buih dalam masalah ini ya. Iya. Saya sebenarnya nggak ada keinginan untuk Ya, menjawab kami Anda ini dalam hal termul ini. ya, memang. Kami termul ya. Ada itu Termul pengarang kayak semua. gitu. Pendukung Pak Jokowi itu termul ya. Udah gitu. Termul. Ya. Jadi saudara-saudara, termul itu Pada adalah akhirnya, orang-orang Mbak Elvira, termulia ya. Kami akhirnya dilaporkan. Ketimbang Setelah terjal, sebelumnya ternak festival- dajal, itu kan lebih sakit. Sebentar, jangan enggak sakit. Tenang saja. Ini masih Termul berjalan. termulia Ini kami masih terima. berjalan, Mas. Ya, masih berjalan ini. Jadi festival pelaporan 5 laporan terhadap kami. Puncaknya baru Pak Joko Widodo tanggal 30 April. Dan itu langsung dikeluarkan surat perintah untuk melaksanakan penyelidikan. Ya, siap. Bayangkan kalau itu Mbak Elvira, kalau itu Roy Suryo, kalau itu Sangaji, itu Mas Rifai, belum tentu hari itu juga. Tapi karena dia seorang Joko Widodo, maka itu terjadi. Sejak itu hampir 1 tahun ini, beginilah kami merasakan seperti orang surfing, dibantai oleh ombak, dijatuhkan dan segala macam. Karena apa yang kami hadapi ini aparat yang kurang atau mungkin tidak netral dalam hal ini. Nah, itu yang kami rasakan. Baik, Itu baik. yang saya maksud dengan kriminalisasi. Baik.